Nampaknya profesi konten kreator saat ini menjadi profesi yang cukup populer ya brother di kalangan anak muda Indonesia. Maka dari itu nih, di video kali ini Bimo akan merekomendasikan sebuah laptop yang cocok ataupun pas banget buat mendampingi kreativitas para konten kreator. Perkenalkan brother, ini adalah Asus VivoBook Pro 14X OLED dan barengan sama gue Bewok, mari kalian simak video reviewnya. Laptop dari Asus ini memang ditujukan buat para konten kreator. Punya spek yang mumpuni serta punya desain futuristik serta bobot yang cukup ringan bro. Bikin gue tertarik banget nih buat nge-reviewnya. Pertama-tama tentu kita bakal mulai dari spesifikasinya dulu. Yang mana untuk laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dengan kode name Tiger Lake. Berarsitektur 10 nanometer, TDP 35 watt, 4 core 8 thread, prosesornya dapat berlari dengan kecepatan standar 3,1 GHz dan turbo boost hingga 4,4 GHz. Dan ada hal nih yang perlu kalian ketahui brother, kalau laptop prosesor Intel generasi 11 didesain untuk performa terbaik dan mobilitas tinggi tentunya. Dengan efisiensi yang tinggi serta dimensi thin and light, laptop ini menawarkan peningkatan performa dan produktivitas untuk penggunanya. Selain itu, konektivitas Wi-Fi 6 terbaru juga memungkinkan kalian mendapatkan konektivitas terbaik dan responsif tanpa khawatir lag bro. Asus VivoBook Pro 14X OLED ini diperkuat oleh memori RAM sebesar 16GB LPDDR4X onboard. Sedangkan untuk storage-nya, doi ini dibekali dengan penyimpanan sebesar 512GB SSD NVMe. Sehingga pastinya ngebuat laptop ini tuh punya transfer rate tinggi dengan konsumsi daya yang efisien hingga loading system terasa sangat cepat. Sedangkan untuk layarnya sendiri punya ukuran 14 inch 2.8K 90Hz OLED display. Laptop ini tentunya mampu memproduksi warna hingga 100% pada color space DCI-P3 atau setara dengan 133% sRGB. Artinya brother, Asus OLED dapat menampilkan warna yang lebih tajam tentunya dan juga kaya dengan rasio kontras hingga 1 juta banding 1. Gak cuma itu sih, ada 3 alasan lain lagi nih kenapa kalian perlu memilih layar OLED dari si Asus ini. Gambar dari laptop ini akan tetap terasa jelas dan tajam walaupun kecerahannya tuh rendah sekalipun. Layarnya memiliki kecerahan hingga 600 nits setara dengan 789 nits di layar LCD. Asus OLED juga mengurangi 70% cahaya biru yang membahayakan mata kalian nih. Dan terakhir punya respon time tercepat di 0,2 milisecond dibandingin laptop apapun. Sehingga tentunya nih kalian gak akan melihat blur lagi saat menonton film, ngegame, bahkan saat scrolling waktu bekerja. Nah kalau sekarang kita ngomongin soal body, laptop ini terbuat dari material aluminium yang punya desain ekspresif. Kemudian ada hal unik lain nih di bagian luar dari laptopnya, yaitu space yang menonjol dan terdapat tulisan Asus VivoBook. Bodinya juga bisa dibilang kuat di beberapa kondisi seperti kelembaban udara, benturan, goncangan, serta juga getaran. Bobotnya juga ringan brother, cuma 1,45 kg dan ketebalannya cuma 17,9 mm. Desain kayak gini sih memang nyaman banget ya, alias pas gitu, buat dibawa kemana-mana tanpa takut bikin berat tas kalian. Untuk bezelnya juga tipis brother, hanya berukuran 4,8 mm dan memiliki screen to body ratio hingga 86%. Asus memberikan 2 pilihan warna pada laptop ini, yaitu warna cool silver dan juga comet gray. Untuk desain dari keyboardnya, di bagian atas nih ya, terdapat tulisan Own the Universe, lalu keyboardnya juga punya key travel yang nyaman banget nih menurut gua. Jadi pas banget lah buat kerja pakai laptop ini. Tombol e-space-nya juga didesain berwarna oranye, serta tombol enter-nya juga terdapat motif garis putus-putus. Dan kekurangan dari keyboardnya yaitu backlight-nya. Kelihatan banget nih, lampu dari keyboardnya tuh nggak merata. Ini kelihatan sih di tombol bagian caps lock, shift, ataupun tab. Sedangkan kalau trackpad-nya tergolong cukup gede banget nih untuk ukuran laptop sekecil ini. Dan enaknya juga udah ada palm rejection, jadi waktu kalian ngetik nggak akan khawatir kegeser kalau telapak tangan kalian kena trackpadnya. Sekarang kita bakal pindah ke sektor performa. Ini jujur ya, gue tuh sempat ngerender video 4K di Premiere dan gue juga sempat ngetes beberapa benchmark dan berikut adalah hasilnya. Untuk pengujian Crystal Disk Bar, doi mampu read di sekian nih brother, dan write-nya di sekian. Lalu gue coba buat render 4K di Premiere Pro, video durasi semenit. Cut to cut tanpa durasi sama sekali, kita dapat hasil di angka segini. Kemudian kita tes di Cinebench R15, lalu mendapatkan hasil segini bro. Dan di Cinebench R20, lalu mendapatkan hasil segini bro. Lalu untuk 3D Mark, di pengujian Time Spy, kita mendapatkan hasil sekian nih. Dan untuk pengujian Firestrike, mendapatkan hasil sekian. Untuk konektivitasnya, laptop ini udah dibekali sama satu USB 3.2 Gen 1 Type A, kemudian ada 2 port USB 2.0 Type A,
Satu port Thunderbolt 4 support display ataupun power delivery, kemudian ada satu port HDMI 1.4, lalu ada port combo jack audio 3,5 mm, satu port DC-in, dan terakhir ada satu slot micro SD card reader. Kemudian laptop ini juga sudah dibekali dengan webcam yang dapat ditutup secara manual, yang tentunya nih untuk menjaga privasi kalian. Dan terdapat fingerprint yang menyatu dengan tombol power untuk memudahkan kalian masuk ke dalam desktop. Gak cuma itu sih brother, laptop ini juga sudah dibekali dengan dial pad, yaitu tombol navigasi virtual pada touchpad yang memberikan kalian kendali penuh atas penyesuaian software Adobe. Sehingga tentunya kalian dapat tetap fokus sepenuhnya pada tugas yang ada. Dan dari segi baterai, Asus mengklaim bahwa VivoBook Pro 14 OLED dirancang untuk memudahkan kehidupan kalian saat bepergian. Jadi mereka tuh menanamkan baterai sebesar 63 Wh dengan masa pakai baterai yang lama. Overall ya brother, menurut gua laptop ini memang diciptakan buat kalian nih, para pekerja kreatif dengan mobilitas yang cukup tinggi. Kalau misalkan mau ngetakis, boleh brother, laptop ini dibanderol dengan harga 16.799.000. Dan good news ya, untuk ini laptop dipakai buat game berat itu masih ngelawan bro. Kalau lo mau ngetakis langsung aja beli, linknya bakal Bewok taruh di kolom description. Dan Bewok pamit. Assalamualaikum brother.